Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haula Wahadaniya, NIM 184704171 dari kelas PM01, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, video ini merupakan video yang dibuat untuk memenuhi tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Pendidikan Lingkungan Hidup. Baiklah, dalam video ini saya akan membahas 5 sub pokok. Yang pertama adalah pengertian atmosfer yang meliputi fungsi atmosfer bagi hidup dan kehidupan, dan kedua adalah pengenalan efek rumah kaca. Kemudian sub pokok yang kedua adalah penyebab efek rumah kaca, yang ketiga mekanisme terjadinya efek rumah kaca, yang keempat adalah dampak rumah kaca, dan yang kelima adalah usaha untuk mengurangi efek rumah kaca. Tanpa membuang-buang waktu, mari kita melangkah ke pokok bahasan yang pertama, yaitu pengertian atmosfer. Atmosfer terdiri dari kata atmos yang berarti uap dan sphaira yang berarti bola. Jadi, atmosfer adalah bulatan udara yang membungkus bola bumi. Menurut Ensiklopedia Britannica, atmosfer adalah lapisan gas dengan ketebalan ribuan kilometer yang terdiri atas beberapa lapisan dan berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi dan pecahan meteor. Nah, ada beberapa manfaat dari adanya atmosfer untuk bumi dan kehidupan. Yang pertama adalah melindungi bumi dari paparan sinar ultraviolet. Yang kedua adalah melindungi bumi dari berbagai macam benda-benda langit yang berbahaya. Dan yang ketiga adalah tempat terjadinya berbagai macam peristiwa iklim dan cuaca. Yang keempat, memiliki berbagai macam gas yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah pengenalan efek rumah kaca. Secara umum, efek rumah kaca diartikan sebagai proses naiknya suhu bumi yang disebabkan karena perubahan komposisi atmosfer, yang menyebabkan sinar matahari tetap berada di bumi dan tidak dapat dipantulkan secara sempurna untuk keluar dari atmosfer. Efek rumah kaca pertama kali dikenalkan pada masyarakat umum pada tahun 1842 oleh ilmuwan yang bernama Joseph Fourier. Menurut beliau, pendapat yang disampaikannya, dia menganggap bahwa efek rumah kaca merupakan proses pemanasan yang disebabkan oleh komposisi atmosfer. Kemudian sub pokok yang kedua adalah penyebab efek rumah kaca. Gas-gas yang berkontribusi pada efek rumah kaca antara lain uap air atau H2O, karbon dioksida atau CO2, metana atau CH4, ozon, nitrous oksida, klorofluorokarbon, dan hidrofluorokarbon. Ada beberapa penyebab efek rumah kaca, yaitu 1. Penebangan liar dan pembakaran hutan, 2. Penggunaan bahan bakar fosil secara berlebihan, 3. Pencemaran laut, 4. Industri pertanian, 5. Limbah rumah tangga, dan 6. Industri peternakan. Kemudian kita melangkah ke sub pokok berikutnya, yaitu mekanisme terjadinya efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan gejala peningkatan suhu di permukaan bumi yang terjadi karena meningkatnya kadar gas rumah kaca seperti CO2 atau karbon dioksida di atmosfer. Gejala ini disebut efek rumah kaca karena diumpamakan dengan fenomena yang terjadi di rumah kaca. Di bumi, radiasi panas yang berasal dari matahari ke bumi diumpamakan seperti menembus rumah kaca. Radiasi panas tersebut tidak diserap seluruhnya oleh bumi. Sebagian radiasi dipantulkan oleh benda-benda yang berada di permukaan bumi ke ruang angkasa. Radiasi panas yang dapat dipantulkan kembali ke ruang angkasa merupakan radiasi inframerah. Sebagian radiasi inframerah tersebut diserap oleh gas rumah kaca. Namun, gas rumah kaca tidak dapat menyerap seluruh radiasi inframerah sehingga radiasi tersebut dipantulkan kembali ke permukaan bumi.
Nah, radiasi tersebut tidak dapat keluar dari atmosfer bumi sehingga menimbulkan panas yang terperangkap seperti pada rumah kaca. Selanjutnya adalah subpokok dampak dari adanya rumah kaca. Banyak sekali dampak yang ditimbulkan dari adanya efek rumah kaca. Di antaranya adalah terjadinya pemanasan global yang dapat mengancam seluruh ekosistem akibat naiknya suhu bumi. Yang kedua, mencairnya es di kutub yang juga mengancam ekosistem. Mencairnya es ini menyebabkan kenaikan air laut sehingga menenggelamkan daerah-daerah rendah. Selanjutnya adalah laut akan makin asam karena konsentrasi gas-gas rumah kaca yang meningkat. Asamnya air laut akan mematikan terumbu karang dan ekosistem lainnya. Yang kelima adalah menipisnya lapisan ozon yang membuat sinar ultraviolet yang berbahaya sampai di permukaan bumi. Subpokok yang terakhir adalah usaha untuk mengurangi efek rumah kaca. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi efek rumah kaca, yaitu yang pertama adalah menghemat pemakaian energi listrik, yang kedua adalah beralih dari pupuk non-organik ke pupuk organik untuk mengurangi gas N2O. Yang ketiga adalah menggunakan bahan bakar ramah lingkungan. Yang keempat, mengolah limbah peternakan. Yang kelima, menggalakkan reboisasi. Dan yang terakhir adalah membatasi penggunaan plastik. Nah, itulah sedikit materi mengenai atmosfer yang sempat saya bahas dalam video kali ini. Apabila ada benarnya itu datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang secara tidak sengaja melalui lisan saya, dan apabila ada kekurangannya itu datangnya dari kekurangan saya pribadi, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat bagi kita semua, baik secara umum maupun secara pribadi untuk diri saya sendiri. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Saya Hawla Wahdaniyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.